Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ganeng Setioko. Pada kesempatan siang hari ini, sesuai janji saya kemarin, bahwasanya waktu saya collab dengan PM21, saya pernah berucap di dalam video itu, nanti saya share tentang amalan yang saya amalkan tentang ilmu kulhu geni. Apa itu ilmu kulhu geni? Kulhu geni itu adalah amalan untuk membentengi diri, untuk intinya untuk teman-teman yang bermain vlog-vlog di tempat-tempat mistis, di tempat-tempat horor, jangan pernah nggak pakai ini ya, karena nanti bisa membahayakan atau merepotkan sendiri. Amalan ini itu bertujuan untuk membentengi diri kita, membentengi rumah kita, atau menghancurkan musuh kita, yaitu jin. Sebenarnya amalan ini itu banyak versi teman-teman ya, juga banyak ayat, karena lain guru, lain pula amalannya teman-teman. Jadi ayatan ini itu berasal dari guru saya atau sesepuh saya ya. Apalagi kan amalan ini itu dari kejawen ya, spiritual Jawa. Jadi untuk teman-teman yang berkomentar keras ya, ini amalan gak ada sunnahnya Mas Ganeng Setioko, ini amalan ngawur. Saya tekankan lagi teman-teman ya, nggak usah ditonton kalau yang berpikiran keras, karena amalan ini saya cari-cari sunnahnya sampai sekarang nggak ada. Saya cari kemana-mana itu nggak ada. Ayatan ini mungkin diciptakan oleh leluhur kita atau kejawen-kejawen spiritual zaman dahulu ya. Ya inilah yang saya pelajari selama ini teman-teman. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman ya. Nggak usah diamalkan teman-teman, kita cukup sebagai pengetahuan kita saja. Ini amalan agak ribet teman-teman ya. Karena agak ribet apa? Karena syaratnya satu, nggak ada tuntunannya atau nggak ada sunahnya ya, jadi bahaya sekali ya. Karena tuntunannya ini itu puasanya itu puasa kejawen teman-teman. Jadi pernah dengar puasa pati geni atau puasa 40 hari 40 malam? Itu yang dianjurkan dalam ayatan kulhu geni ini. Jadi nggak ada tuntunannya teman-teman. Mari nggak usah dipelajari, cukup kita tahu saja. Bagi yang pengen mengajari, mohon cari guru dulu, jangan langsung mentah-mentah video ini, karena sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Menurut kejawen, puasa ini itu harus 40 hari 40 malam dan diiringi dengan kulhu geni ini, biar nantinya bisa ampuh ya, atau bisa mujarab amalan ini. Tapi saya cari di mana-mana, atau kata sesepuh saya bilangnya puasa 40 hari 40 malam itu bisa disingkat menjadi 3 hari. Teman-teman tahu, tentunya udah pasti tahu ya, puasa 40 hari 40 malam bisa disingkat dalam 3 hari, yaitu dari Rabu teman-teman, Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Menurut leluhur atau spiritual Jawa, puasa 40 hari 40 malam itu bisa ditebus dengan 3 hari. Rabu Pon, inget-inget ya teman-teman ya, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Dan Rabu Ponnya puasanya seperti biasa, puasa Ramadan ya, pagi sahur,
sore berbuka, terus Kamis Wagenya pun sama. Nah, setelah Kamis Wagenya itu malam Jumatnya kita masuk ke kamar ya, atau pati geni, nggak boleh kena sinar, nggak boleh bicara, nggak boleh tidur, nggak boleh mengantuk, nggak boleh itu dan ini. Kita duduk atau kita istilahnya semedi atau menenangkan diri ya. Waktu malam Jumatnya itu kita habis buka puasa malam hari Kamisnya itu kita harus masuk kamar, langsung kita nggak makan ya teman-teman ya. Pagi-paginya itu Jumatnya kita nggak sahur teman-teman, kita langsung labaskan saja sampai ke malam Sabtunya. Jadi kita berbukanya di malam Sabtu. Kita nggak boleh bicara. Bentar, ada motor ya. Kita nggak boleh terkena sinar matahari, kita nggak boleh itu dan ini. Oke lah, lebih gampangnya teman-teman bisa searching sendiri di Mbah Google. Itu pati geni itu sebenarnya apa, itu bisa teman-teman itu. Kalau saya ngomong belepotan teman-teman ya, saya mohon maaf ya, saya belum bisa ngomong yang lancar seperti orang-orang, saya masih belajar. Amalan yang saya terapkan yaitu kulhu geninya ini, tolong simak baik-baik ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Masya Allah kun fayakun. Qadiron abadan abadan. Bisa disimak teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Masya Allah kun fayakun qadiron abadan abadan. Ayatnya pendek, padat dan berisi. Ya teman-teman ya, itu dihafalin kalau yang mau mengamalkan, tapi jangan mengamalkan kalau nggak ada gurunya yang menuntun benar-benar. Jangan mentah-mentah makan video ini, saya tekankan teman-teman, sangat berbahaya sekali. Jadi ini hanya sebuah pengetahuan saja ya, barangkali ada yang pengen tahu apa itu sih sebenarnya kulhu geni. Efek dari kulhu geni ini kalau sudah masuk ke badan kita itu awal-awalnya itu panas, susah tidur itu ya, berkeringat terus hawanya panas. Kalau ketemu orang yang sama-sama spiritual itu baru jabatan tangan aja udah tahu. Oh ini pasti tahu lah untuk orang-orang yang mendalami kejawen itu ya. Amalan ini itu nggak ada sunahnya ya teman-teman ya. Jangan pernah berkomentar mengejas bahwasanya ini syirik ya, karena syirik itu terletak di dalam hati kita ya. Ingat-ingat, syirik terletak di dalam hati kita, bukan pada tingkah laku kita. Kalau saya membakar menyan, teman tetangga saya bilang ganang syirik. Tahu dari mana dia syirik? Emang dia tahu hati saya tetap la ilaha illallah. Jangan pernah mengejas hati. Sama seseorang kalau nggak tahu isi hatinya, nggak usah kasih biji, nggak usah kasih rapot ke sama manusia. Urusan biji dan rapot itu ilah yang urusannya. Kita sebagai manusia di bumi ini, tujuannya kita apa sih tujuannya? Tujuannya ini kita berbuat baik saja teman-teman, bukan untuk saling mencela, bukan saling mengasih nilai ya. Yang penting kita fokus diri kita, itu saja udah. Oke teman-teman ya, semoga video ini bisa buat
referensi ya, atau pengetahuan teman-teman, bukan untuk ingat-ingat teman ya, bukan untuk diamalkan kalau nggak ada gurunya. Sangat berbahaya sekali, karena ini baru basic ya teman-teman ya. Ingat-ingat ya, saya menekankan itu. Nanti jika ada teman-teman langsung pes main itu, saya tekankan ini bukan untuk langsung diamalkan ya. Ingat-ingat teman-teman, cari guru dulu atau sesepuh yang lebih tahu tentang mengenai ini, karena setiap itu biasanya amalannya berbeda-beda ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Semoga pengetahuan ini menjadi wawasan kita dan menjadi tambah imannya kita kepada Allah, bahwa kekuasaan Allah itu ada ya teman-teman ya. Cukup sih teman-teman, udah sampai sini ya videonya ya teman-teman ya. Saya ucapkan mohon maaf untuk pemesanan kaos yang belum saya kirimkan ya, karena saya kemarin habis ke sana teman-teman, tapi ternyata kaosnya belum jadi atau lagi proses finishing teman-teman. Insya Allah kalau nggak besok hari atau nanti sore hari, barang kaosnya udah kekirim ke tempat saya ya. Nanti langsung besoknya, kalau udah sorenya udah datang, besoknya langsung saya packing, saya kirimkan. Ya, bagi teman-teman yang berminat membeli kaosnya, bisa DM di Instagram saya, itu di @setioko ya. Itu bisa. Kaosnya hanya satu varian, L dan XL. Untuk ukuran besar nggak ada teman-teman. Banyak yang bertanya tentang tangan, pemotongan tangan Gandharwo. Sekarang tangannya di mana bang? Tangannya sekarang pagi-paginya sudah nggak ada teman-teman, entah kemana ya. Intinya ya namanya goib ya, nggak usah pakai logika. Saya mau logika diambil orang pun nggak mungkin, siapa yang mau ngambil barang seperti itu. Intinya ya hilang lenyap saja seperti itu ya. Tetap rendah hati, tetap legowo, jaga sikap, jaga omongan, karena adat Jawa punya tradisi teman-teman, bisa melumpuhkan tanpa menyentuh. Itulah, tetap jaga hati, jangan usah sombong teman-teman, karena di atas pertalit masih ada pertama teman-teman, di atas langit masih ada langit. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kata-kata saya berbelit-belit teman-teman. Nanti saya kasih ini ya, di atasnya nanti kasih harapannya biar teman-teman bisa baca ya. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Swastiastu.